Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Kamis 22 Januari 2026. Tema Iman yang Menyelamatkan. Terambil dalam Injil Lukas 17 ayat 19 yang mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seringkali dalam hidup ini kita sangat bersemangat mencari Tuhan saat kita sedang dalam kesulitan atau membutuhkan mujizat. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar persoalan kita selesai, sakit kita sembuh, atau beban kita diangkat. Namun sebuah pertanyaan reflektif muncul, apa yang kita lakukan setelah Tuhan menjaga kita? Dalam Lukas 17 ayat 11-19 kita melihat sebuah kontras yang tajam. Ada 10 orang yang sama-sama berteriak meminta belas kasihan, dan ke-10-nya mengalami keajaiban kesembuhan yang luar biasa. Namun hanya 1 orang yang mengerti bahwa perjumpaan dengan Yesus jauh lebih berharga daripada kesembuhan itu sendiri. Mulai perkataan Yesus di ayat yang ke-19, kita akan belajar bahwa ada perbedaan besar antara sekadar menerima berkat dan memiliki iman yang menyelamatkan. Yang pertama, iman yang melampaui kebutuhan jasmani. 10 orang kusta sama-sama memiliki iman untuk percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit mereka. Namun 9 orang berhenti hanya sampai pada pemuasan kebutuhan fisik. Setelah mereka sembuh, mereka pergi begitu saja. Hanya 1 orang yang memiliki iman yang melampaui kesehatan fisik, yang kembali untuk mencari sang sumber kesembuhan itu sendiri. Iman yang menyelamatkan tidak menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan berkat, melainkan menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama hidup kita. Kedua, iman yang dinyatakan melalui kerendahan hati. Dalam ayat sebelumnya disebutkan, orang ini kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Kata tersungkur menunjukkan sikap penyembahan dan pengakuan bahwa ia tidak layak, namun dikasihi. Yesus menyebut sikap inilah sebagai iman yang menyelamatkan. Iman bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi sebuah sikap hati yang hancur dan bersyukur di hadapan Tuhan. Iman yang menyelamatkan lahir dari kesadaran bahwa kita sangat membutuhkan anugerahnya setiap saat. Yang ketiga, iman yang memberikan kepastian masa depan. Ketika Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah," ia memberikan mandat baru bagi orang tersebut. Orang kusta yang tadinya tidak punya masa depan dan diasingkan, kini berjalan dengan identitas baru sebagai orang yang telah diselamatkan. Kata Yunani, sesaken, berarti disembuhkan secara utuh, baik fisik maupun jiwa. Iman yang menyelamatkan memberikan kita keberanian untuk melangkah maju, berdiri dan pergi. Kita tidak lagi terbelenggu oleh penyakit, masa lalu atau dosa, karena kata-kata Yesus memberikan jaminan bahwa kita hidup sudah aman di dalam tangan-Nya. Kesimpulan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang membawa kita kepada kaki Yesus dengan syukur, mengubah cara kita memandang berkat, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup yang baru bersamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah imanku tidak berhenti hanya pada saat aku menerima berkat-Mu. Berikan iman yang menyelamatkan, yang selalu rindu untuk kembali menyembah-Mu dan bersyukur atas kasih karunia-Mu yang mengubah hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.